CV-nya dengan Dimas Satrio, betul ya? Ya, betul. Oke, sebelum kita mulai ini saya pengen tahu dulu nih gimana sih tadi keadaan di luar, apakah kamu nunggu lama nggak sebelum dipanggil? Terima kasih Ibu, tidak terlalu lama juga tadi. Oke, jadi gitu ya, tapi di luar masih banyak nggak sih yang nunggu giliran? Kalau tadi tidak terlalu banyak Bu, paling tinggal 2 atau 3 orang saja. Oke, kalau gitu. By the way, gimana sih tadi perjalanan kamu ke kantor kami? Alhamdulillah lancar. Tadi saya naik Transjakarta jadi nggak terlalu macet. Oke, pintar pilih transportasi ya. Biasanya jam segini tuh emang lagi padat-padatnya. Kamu tadi berangkat dari daerah mana? Dari daerah Kalibata Ibu. Oh, di Kalibata ya. Kalau misalnya nih sudah diterima di posisi ini dan penempatannya di cabang pusat nih, kira-kira tetap nyaman nggak sih berangkat pagi, kan jaraknya udah lumayan jauh juga ya? Insya Allah nyaman. Bu, saya terbiasa berangkat pagi waktu kerja dulu juga. Oke, jadi kalau gitu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih sudah datang untuk mengikuti proses wawancara pada hari ini. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Dini. Saya di sini bertugaskan dalam membantu proses wawancara untuk posisi customer service di bank kami. Nah, di sini mungkin kita buat agak singkat saja ya, dikarenakan masih ada yang menunggu beberapa di luar. Nanti mungkin saya akan bertanya beberapa hal, silakan Mas Dimas bisa jawab berdasarkan pengalaman Mas Dimas sebelumnya. Baik Bu. Oke, mungkin yang pertama saya minta Mas Dimas nih untuk menceritakan tentang diri Mas Dimas terlebih dahulu. Baik Bu, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Satrio, saya lulusan dari Unkris. Jurusan saya hukum di tahun 2022 dengan IPK 3,7. Selama kurang lebih 4 tahun, saya juga aktif berpartisipasi dalam kegiatan organisasi kampus. Baik, selanjutnya saya ingin bertanya nih, menurut kamu nih apa sih kelebihan yang kamu miliki terkait dalam posisi yang kamu ajukan? Baik, terima kasih Bu atas pertanyaannya. Mungkin pertama saya akan menjelaskan kelebihan diri saya. Saya terbiasa untuk mengoperasikan Word, PowerPoint, dan Excel untuk berbahasa. Untuk kelemahan saya adalah orang yang cenderung berbicara di saat-saat tertentu, tapi tidak menutup kemungkinan saya akan menyesuaikan diri di tempat saya bekerja dan tetap sesuai dengan peraturan serta kewajiban yang harus saya kerjakan. Oke, tadi kan Mas Yese sempat menyebutkan ya bahwa salah satu kelemahan kamu itu cenderung berbicara di hanya saat-saat tertentu. Nah, kalau misalnya ini ada situasi dari pelayanan pelanggan dan komunikasi yang cepat dan tanggap, gimana sih Mas Dimas tuh mengatasi kecenderungan tersebut agar bisa memberikan pelayanan yang optimal? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Memang saya menyadari bahwa saya cenderung berbicara ketika saya merasa situasinya sudah pas atau saya sudah siap. Tetapi saya juga paham bahwa dalam layanan pelangganan kita harus responsif dan tidak bisa terlalu lama berpikir sebelum merespon. Untuk itu saya akan terus berusaha fokus pada kebutuhan pelanggan. Jadi saya akan tetap berusaha memberikan respon cepat walaupun mungkin sederhana dulu sambil saya pikirkan kelanjutannya. Oke, jadi kamu menyadari cenderungan kamu berbicara tanpa siap saja, tapi juga paham bahwa sebagai CSA ini harus cepat tanggap dalam proses pelanggan. Ya, betul Ibu. Oke, kalau gitu boleh diceritakan misi apa yang biasanya kamu lakukan ya agar bisa tetap responsif meskipun sedang merasa belum siap berbicara? Biasanya saya tarik nafas sebentar untuk tenang, lalu memberikan respon awal yang sopan dulu sambil berpikir cepat. Saya juga terlalu melatih diri agar lebih terbiasa menghadapi situasi mendadak seperti itu. Oke Mas Dimas nih, kalau saya lihat dari CV Mas Dimas sebelumnya pernah bekerja sebagai resepsionis di hotel ya? Ya betul Bu, saya bekerja selama hampir 2 tahun di Hotel Bintang 4 di Jakarta. Juga saya menangani check-in tamu, menjawab pertanyaan seputar fasilitas, dan kadang juga membantu tamu mengurus keluhan. Oke, nah saya ingin tahu nih salah satu contoh pengalaman Mas Dimas saat menghadapi tamu yang menyampaikan keluhan yang seperti Mas Dimas tadi sebutkan. Boleh ceritakan nggak sih situasi terakhir yang Mas Dimas alami? Baik Ibu, jadi ada di mana waktu itu ada tamu yang baru check-in, lalu menelpon ke resepsionis karena air panas di kamar mandinya tidak berfungsi sesuai prosedur.
Saya pertama-tama meminta maaf atas ketidaknyamanan, lalu mencatat laporan ke sistem kami. Setelah itu saya langsung hubungi engineering untuk kirim teknisi ke kamar tersebut. Oke, berarti langsung diteruskan ke teknisi ya? Betul Ibu, setelah 10 menit saya hubungi kembali tamunya untuk memastikan teknisi sudah datang dan masalahnya tertangani. Itu memang SOP dari hotel kami. Kalau ada keluhan harus ditindaklanjuti maksimal dalam 15 menit dan harus dikonfirmasi kembali ke tamu. Oke, jadi kamu nggak hanya menyampaikan permintaan ke bagian terkait, tapi juga melakukan follow up sesuai SOP gitu ya? Ya betul Bu, kami selalu diingatkan bahwa tamu harus merasa diperhatikan, bukan hanya dilayani. Jadi meskipun keluhannya disampaikan ke teknisi, bagian resepsionis tetap tanggung jawab memantau. Oke, jadi itu juga prinsip yang sangat kami hargai di dunia penerbangan, responsif dan sesuai prosedur, tapi tetap mengedepankan rasa empati. Nah, kalau boleh tahu nih, pada saat itu bagaimana sih perasaan Mas Dimas nih saat menerima keluhan tamu? Apakah sempat merasa gugup atau bingung? Jujur awal-awal saya kerja memang sempat panik kalau ada tamu yang marah. Tapi dalam kasus itu karena sudah tahu alur pelapor dan punya panduan tertulis di meja resepsionis, saya lebih tenang. Saya tinggal ikuti langkah-langkahnya. Oke, berarti keberadaan prosedur kerja ini jelas membantu sekali ya di sini. Ya betul Ibu, prosedur itu seperti peta. Jadi walaupun kita belum pernah mengalami situasi yang sama, kita tahu harus mulai dari mana. Oke, jadi seperti itu ya. Nah, kalau misalnya nih nanti bekerja sebagai CSO di bank dan ada nasabah datang dengan keluhan bahwa rekeningnya terblokir lah karena lupa PIN gitu. Nah, langkah apa sih yang akan Mas Dias lakukan nih? Ya baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin pertama saya akan mendengarkan keluhan sampai selesai, lalu minta maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi. Setelah itu saya jelaskan bahwa untuk reset PIN ada prosedur tertentu seperti isi formulir, bawa KTP asli dan verifikasi data. Saya bantu siapkan formnya dan setelah itu arahkan ke sistem untuk proses aktivitas ulang. Oke, jadi apakah kamu akan melakukan follow up juga setelah proses ini? Ya betul Ibu, saya akan tanyakan kembali apakah nasabahnya sudah bisa akses rekeningnya seperti biasa. Kalau perlu saya bantu cek ulang di sistem. Oke, jadi kalau bisa saya simpulin, jadi Mas Dimas akan mendengarkan dulu keluhan nasabah, minta maaf, lalu jelaskan prosedur reset PIN, bantu prosesnya, dan pastikan nasabah bisa akses kembali termasuk follow up setelahnya. Iya betul sekali Ibu. Oke, nah kalau misalnya setelah dibantu ternyata nasabah masih belum bisa akses, apa sih yang akan Mas Dimas lakukan? Kalau belum bisa akses, saya akan cek ulang datanya di sistem. Pastikan semua langkah sudah benar. Kalau perlu saya hubungkan bagian terkait agar masalahnya bisa segera ditangani. Oke, jadi itu merupakan langkah yang bagus. Jadi Mas Dimas juga siap berkoordinasi dengan tim lain kalau diperlukan ya. Iya betul Ibu. Oke, mungkin cukup sekian proses wawancara hari ini. Saya senang mendengar bagaimana Mas Dimas menanggapi keluhan dengan sistematis dan tetap menjaga kenyamanan pelanggan. Berikutnya mungkin kami akan mempertimbangkan hasil wawancara hari ini dan akan menghubungi Mas Dimas untuk tahap berikutnya jika lolos. Nah, apakah ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya terima kasih Ibu. Untuk saat ini belum ada, tapi saya senang bisa berbagi pengalaman hari ini. Ya, sama-sama Mas Dimas. Semoga harinya menyenangkan dan hati-hati di jalan nanti ya. Terima kasih.